Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Harmonte yang akan menemani Anda dalam membahas materi IPS ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Lalu yang ketiga, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Di mana video ini merupakan pembahasan materi terakhir di bab 3 ya. Artinya di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi bab yang keempat ya. Nah, seperti biasa, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan peran iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi, kemudian mampu menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, serta mampu menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Baik, sebagai apersepsi, kita bisa perhatikan gambar yang ada di bagian kanan atas ya. Ini merupakan berbagai barang yang dihasilkan dan ini merupakan hasil dari teknologi, buah dari teknologi gitu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia saat ini sangat membutuhkan barang-barang seperti yang terdapat pada gambar ini ya. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat dari semakin berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi intinya adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pemicunya adalah ya bahwa semakin giatnya manusia memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Yang pertama sekali kita bahas adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruhnya terhadap cara pemenuhan kebutuhan manusia ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang berorientasi berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, artinya bahwa segala teknologi yang telah ditemukan, yang diciptakan oleh manusia, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri ya. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang sangat besar bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculannya teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari ya, mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi ya kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat ya. Mesin-mesin misalnya yang diciptakan dan digunakan oleh industri itu sangat berguna untuk mempercepat proses produksi. Semakin cepatnya proses produksi itu akan menekan biaya produksinya sehingga keuntungan yang didapatkan oleh industri tersebut akan semakin banyak, semakin meningkat begitu ya. Itu salah satu contoh dari bagaimana peran dari teknologi ini dalam kesejahteraan masyarakat ya. Nah, namun secara umum ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa kita ibaratkan pedang bermata dua begitu ya. Di samping banyak berdampak positif, tetapi di sisi lain juga bisa berdampak merugikan atau negatif ya. Kita kaji yang pertama, apa sebenarnya dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia. Yang pertama adalah bahwa dengan iptek manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu ya, sehingga bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi ya. Kesulitan-kesulitan yang kemungkinan dihadapi itu bisa dihindari ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah
dan lebih cepat ya, prosesnya lebih cepat seperti mesin yang saya katakan tadi. Kemudian penggunaan traktor dalam kegiatan pertanian itu tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah begitu ya. Lalu yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Melalui internet, melalui media sosial, informasi itu lebih mudah diperluas atau disebarluaskan. Kemudian yang keempat, menambah wawasan pengetahuan ya. Itu dampak positifnya. Nah, di sisi lain, perkembangan iptek juga memiliki dampak negatif atau bisa merugikan begitu ya. Yang pertama, bahwa mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika memang informasi yang diperoleh melalui internet atau melalui media sosial itu berisi tentang segala hal yang negatif ya. Apalagi masa sekarang ini berita-berita bohong atau hoax itu sangat merajalela dan ini bisa berdampak negatif bagi masyarakat ya. Masyarakat nanti akan bisa menyerap ilmu yang salah, menyerap informasi yang salah, dan itu bisa merugikan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat menyebabkan polusi, bahwa semakin banyaknya masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya menggunakan kendaraan bermotor ya, menggunakan mobil ya, mesin-mesin industri, itu akan semakin menambah pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah ya, termasuk juga pencemaran suara atau kebisingan ya. Yang ketiga adalah dapat membuat orang semakin malas ya. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memegang handphone misalnya, yang di sisi lain melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar ya. Ini menjadi hal negatif juga ya. Yang keempat adalah bahwa dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyaknya limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri ya. Berarti ini tetap berhubungan dengan polusi tadi ya. Nah, inilah yang menjadi dampak positif, termasuk juga dampak negatif dari perkembangan iptek ya. Jadi sekali lagi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang itu bisa menjadi pedang bermata dua, karena bisa memberikan dampak positif tetapi bisa juga memberikan dampak negatif. Ketika manusia tidak mampu memilah-milah ya, mana yang baik, mana yang buruk dari perkembangan iptek ini, maka manusia bisa terjerumus dalam hal yang tidak benar ya. Yang kedua adalah peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ya, kita lihat bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang produksi. Bahwa iptek dapat menunjang kegiatan produksi ya, kegiatan pengolahan barang, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi itu bisa didapatkan lebih cepat, dan bahan penolong untuk produksi ya. Bahan-bahan pendukung untuk kegiatan produksi itu bisa diperoleh dengan mudah ya, bisa diproses dengan cepat gitu ya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana perannya untuk bidang distribusi? Bahwa iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang ya, dapat memperlancar distribusi barang melalui internet misalnya sekarang ya. Distribusi, penyebaran ataupun memperkenalkan barang kepada masyarakat itu bisa semakin mudah begitu ya. Di sisi lain, perkembangan sarana transportasi ini akan semakin mempermudah distribusi barang dari produsen ke konsumen. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana peran dari iptek pada bidang konsumsi ya. Nah, bahwa iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dapat dengan cepat ataupun mudah memperoleh atau mendapatkan barang yang dibutuhkan begitu ya. Nah, inilah yang menjadi peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi ya. Kita lanjut berikutnya, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kebutuhan manusia yang sangat bervariasi hendaknya memang diikuti dengan kemampuan pengusaha ya, kemampuan seorang pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan lebih kreatif.
ya. Kreativitas itu sangat diperlukan ya dalam memenuhi kebutuhan manusia ya. Kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang lain dari pengusaha lain tentu perlu kemampuan untuk mengembangkan yang sudah ada, berinovasi begitu ya, membuat sesuatu yang baru ya, agar memang barang produksinya itu laku di pasar ya. Nah, jadi yang pertama sekali kita perhatikan adalah kreativitas ya, di mana kreativitas ini sangat diperlukan oleh seorang pengusaha dalam memenangkan pasar begitu ya. Kreativitas bisa kita artikan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata ataupun ciptaan gitu ya, yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Berarti inovasi ya, kemampuan berinovasi, itulah kreativitas. Nah, kreativitas ini menjadi salah satu ciri dari jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Ya, banyak orang yang berhasil karena memang memiliki ide kreatif dan inovatif. Ya, pengusaha yang sukses selalu melakukan inovasi bagi perkembangan perusahaannya. Ya, barang-barang yang dihasilkannya. Perusahaan akan selalu menghasilkan produk yang baru, barang yang baru untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai selera konsumen, sesuai selera masyarakat, begitu ya. Nah, kemudian tujuan perusahaan melakukan inovasi selain hanya sebatas untuk menghasilkan produksi, ya, antara lain tujuan-tujuan inovasinya yang pertama, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Dengan demikian memang konsumen akan semakin tertarik ya dari desain ataupun model barang yang dihasilkan. Lalu yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Kita tahu bahwa konsumen atau masyarakat pastilah memilih barang yang kualitasnya lebih bagus begitu ya. Yang ketiga, membuat nyaman dan memberi kepuasan kepada konsumen ya. Sama halnya bahwa setiap konsumen pastilah mengharapkan kepuasan akan barang yang dibelinya ya. Lalu mempunyai ciri khas dari produk jika dibandingkan dengan produk dari perusahaan lain ya, sehingga ciri khas ini bisa menjadi nilai jual begitu ya. Yang keempat, produknya memiliki daya guna dan serbaguna ya. Pemanfaatannya itu diharapkan memang maksimal sehingga memang berdaya guna ya, serbaguna bagi masyarakat, sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan tentu ini menjadi alasan bagi masyarakat untuk membeli barang tersebut. Yang berikutnya adalah menghasilkan produk dengan harga bersaing. Jadi memang harga diharapkan tidak terlalu tinggi dari produk perusahaan lain begitu ya, dari barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain, sehingga memang dari segi harga pun masyarakat masih bisa menjangkau, masyarakat bisa membandingkan dengan harga barang lain, karena memang sesungguhnya kita tahu bahwa masyarakat ya pastilah memilih barang yang harganya lebih murah daripada barang yang lain begitu ya. Kalau misalnya memiliki kualitas yang sama, sudah pasti barang yang dipilih itu adalah barang yang harganya lebih murah. Jadi di samping kualitas, harga juga harus diperhatikan begitu ya. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari konsumen ya. Baik, yang kedua adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis ya, kesempatan dalam berbisnis, kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan dari apa yang dikerjakan ya, keberhasilan perusahaan tersebut. Seorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan juga bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain ya. Barang yang dihasilkan itu diharapkan memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti tadi, berdaya guna ataupun serbaguna bagi masyarakat. Lalu peran wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, seperti itu ya.
Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari manusia wirausaha ya. Ciri manusia yang memiliki jiwa wirausaha. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang kuat, misalnya bermoral tinggi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, beriman begitu ya. Lalu ciri yang kedua, memiliki sikap mental seorang wira swasta ya. Artinya kemauan keras untuk mencapai tujuan dan memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya, percaya diri begitu ya, serta memiliki kejujuran dan tanggung jawab ya. Jadi jangan misalnya produk yang dihasilkan, barang yang dihasilkan itu sampai merugikan masyarakat ya, baik itu merugikan dari segi penampilan maupun bahkan bisa merugikan kesehatannya begitu ya. Ini bagian dari kejujuran dan tanggung jawab juga ya. Perusahaan yang menghasilkan barang yang kurang layak konsumsi atau bahkan bisa menimbulkan sumber penyakit bagi masyarakat, ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Jadi diharapkan juga memang bahwa seorang wirausaha memiliki tanggung jawab dan kejujuran dalam menghasilkan barangnya ya. Yang ketiga adalah memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan ya, yaitu mengenal lingkungannya dengan baik sehingga memang mampu mempergunakan secara efisien lingkungan tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan orang lain, kepentingan bersama ya. Lalu yang keempat, memiliki keterampilan wira swasta ya, berpikir kreatif ya, inovatif ya, keterampilan dalam memimpin, keterampilan manajerial, mengelola begitu ya, mengatur perusahaannya itu manajerial, dan keterampilan bergaul antara manusia ya. Jadi memang harus ada interaksi yang baik juga dengan manusia yang ada di sekitarnya ya. Kemudian yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk mencari informasi ya. Informasi yang tentu sangat dibutuhkan, terutama informasi yang dibutuhkan masyarakat ya. Barang apa saja yang dibutuhkan masyarakat, informasi itu harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Sehingga dengan demikian dia bisa mampu menentukan barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu ya. Nah, kita lanjut pembahasan subtopik kita yang ketiga atau yang terakhir pada video kali ini, yaitu apa hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas ya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, keinginan manusia yang tidak terbatas, namun ketersediaan sumber daya terbatas, alat pemuas kebutuhan terbatas. Ini yang menyebabkan terjadinya kelangkaan begitu ya. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala hal, segala usaha, segala hal yang positif, halal maksudnya ya, agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, kelangkaan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa tentunya. Jika barang banyak tersedia, maka penawaran terhadap barang tersebut akan tinggi atau banyak ya, atau meningkat. Sedangkan jika barang yang tersedia sedikit, maka penawarannya pun akan semakin berkurang begitu ya. Sedangkan pada daerah yang jumlah penduduknya banyak akan mengalami banyaknya permintaan. Nah, inilah yang menjadi hubungan antara kelangkaan terhadap permintaan dan penawaran ya. Nah, melalui kerjasama dalam kegiatan produksi dan distribusi, diharapkan segala kebutuhan masyarakat Indonesia dapat tercukupi sehingga memang masyarakat semakin sejahtera dan jauh dari konflik atau perpecahan ya. Nah, inilah yang menjadi hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran, lalu dikaitkan lagi dengan kesejahteraan dan persatuan bangsa ya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini seperti biasa ya. Jika ada pertanyaan seputar tentang materi di video ini, silakan
buat pertanyaannya pada bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan semangat belajar dan tetaplah belajar.